Ada sebuah cerita sederhana nih tentang seorang pria dan seekor angsa. Tapi jangan salah, di balik ceritanya yang simpel ini ada sebuah jawaban yang dalam banget untuk salah satu pertanyaan yang paling rumit. Yuk kita bedah ceritanya. Oke, jadi ceritanya dimulai pas malam Natal. Ada seorang ayah tipikal orang yang logis banget, skeptis, dan diajak keluarganya ke gereja. Dia nolak, dan alasannya, wah tegas banget, aku nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kalimat inilah yang jadi kunci dari semua kejadian yang bakal dialamin malam itu. Jadi ya udah, istri dan anak-anaknya berangkat, dia tinggal sendirian di rumah. Dalam sunyinya malam yang dingin itu, dia ngerasa menang. Ngerasa puas sama pendiriannya yang rasional. Tapi keheningan itu ternyata nggak bertahan lama. Tiba-tiba ketenangannya buyar. Ada sesuatu yang terjadi di luar rumah. Sesuatu yang jadi awal dari sebuah pertemuan yang sama sekali nggak pernah dia bayangkan. Duk, ada suara benturan keras dari arah garasi. Dia kaget kan? Pas dicek, ternyata ada seekor angsa liar yang kasihan banget. Kelihatan jelas dia ketinggalan rombongan kawanannya yang lagi terbang ke selatan. Dan sekarang dia malah kejebak di dalam garasi, sendirian, panik, dan ketakutan. Nah, disinilah masalah utamanya. Niat si bapak ini baik banget loh. Dia cuma mau nolongin angsa itu biar bisa keluar dan selamat. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang si angsa. Makhluk besar yang ngedeketin ini apa? Ancaman. Jadi setiap kali si bapak coba ngebantu, angsanya malah makin panik, nabrak-nabrak ke sana kemari. Niat baiknya benar-benar salah total di mata si angsa. Akhirnya si bapak sadar, caranya sebagai manusia yang gak bakal berhasil. Ini malah jadi tembok penghalang. Dia gak bisa ngomong sama makhluk yang mau dia tolongin. Dia harus cari cara lain, cara yang benar-benar beda. Pertanyaannya sekarang jadi simpel tapi susah banget. Gimana caranya dia bisa nunjukin kalau dia datang buat nolong, bukan buat nyakitin? Gimana caranya dapat kepercayaan dari makhluk yang ngeliat dia sebagai predator raksasa? Lalu muncul sebuah ide yang bisa dibilang radikal banget di kepalanya. Kalau dia nggak bisa bikin angsa itu ngerti dunianya, mungkin dia yang harus masuk ke dunianya si angsa. Jadi dia coba menyamar, pura-pura jadi angsa. Ajaibnya berhasil. Si angsa berhenti panik. Dia nggak lagi ngelihat si bapak sebagai ancaman. Dari situ, pelan-pelan si bapak bisa nuntun angsa itu keluar dan akhirnya melepaskannya terbang bebas buat nyusul kawanannya lagi. Pas angsa itu terbang menjauh dan suasana kembali hening, si bapak cuma bisa diem. Dan di momen sunyi itulah, klik, semuanya tiba-tiba nyambung di otaknya. Dua cerita yang tadinya kepisah, cerita dia dan si angsa, sama cerita Tuhan dan manusia, seketika jadi satu di benaknya. Dia langsung sadar satu hal yang paling penting. Tadi itu, untuk bisa nyelamatin si angsa, dia harus turun ke levelnya si angsa. Dia nggak bisa maksa angsa itu masuk ke dunianya. Sebaliknya, dia yang harus masuk ke dunia si angsa, jadi sesuatu yang bisa dipahami dan diterima sama angsa itu. Dan boom, analogi itu langsung ngasih dia jawaban. Konsep yang beberapa jam lalu dia tolak mentah-mentah, sekarang jadi masuk akal banget. Untuk bisa menjangkau dan menyelamatkan manusia, ya Tuhan harus jadi manusia. Jadi salah satu dari kita, supaya kita bisa ngerti dan gak takut untuk mendekat. Pencerahan ini bukan cuma pemahaman di otak aja ya. Ini kayak gelombang besar yang langsung mengubah dia, baik secara emosional maupun spiritual. Bener-bener dalam banget. Dia begitu kaget, sampai dia jatuh berlutut dan nangis. Bukan nangis sedih ya, tapi nangis karena akhirnya paham. Seluruh cara pandangnya, semua logika yang selama ini dia pegang teguh, semuanya berubah total malam itu. Cuma gara-gara seekor angsa yang nyasar. Di situ, di lantai garasi yang dingin, dia ngucapin kata-kata yang jadi kebalikan sempurna dari omongannya di awal cerita. Dari yang tadinya bilang, aku nggak percaya, sekarang jadi, sekarang aku ngerti. Sebuah perjalanan lengkap dari keraguan total menuju keyakinan, yang dipicu oleh satu tindakan sederhana. Pada akhirnya, kisah ini nunjukin kekuatan luar biasa dari sebuah perumpamaan kan? Cerita ini nggak cuma ngejelasin sebuah ide, tapi juga bikin kita merasakan ide itu.
Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan. Seberapa sering sih sebuah cerita yang kelihatannya simple banget justru punya kekuatan buat mengubah seluruh cara kita memandang dunia?